Nah, saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir sudah cukup lah. Kalau ada yang menawari akan ditolak? Akan ditolak berarti kalau Elon Musk jadi datang nggak sih Pak November? Saya sudah bilang tadi saya ada NDA, tapi Anda akan lihat nanti tanggal ya di G20. Kan tulisannya udah selesai Pak akuisisinya Pak. Responnya positif. Apa? Kan positif. Ya kalau nggak positif ngapain saya mau ngomong? Anies Baswedan tidak menjabat lagi jadi Gubernur DKI sejak 16 Oktober ini. Saya sudah harus membayangkan betapa sepi hidup tanpa Anies. Kita harus akui dia itu lucu. Kata-katanya, tindakannya, kebijakannya sungguh mengundang tawa. Ada saja hal-hal yang dia lakukan yang membuat kita tertawa bersama. Anies itu memang gak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsense. Lah, kalau menjadi presiden provinsi saja tidak menunjukkan greget membawa kemajuan dan meninggalkan relegasi yang perubahannya benar-benar dirasakan masyarakat, apalagi menjadi presiden negara. Nasdem sebaiknya janganlah Anda membodoh-bodohi masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk di akal. Ingat, cukup Jakarta saja yang menjadi korban dari ketidakbecusan seorang Anies. Jangan karena ambisi politik, kepingin menang pada pilpres dan berkuasa, lantas satu negara juga mau Anda korbankan. Luhut tolak tawaran Nasdem jadi cawapres Anies. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak tawaran elit Partai Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Luhut menegaskan dirinya tidak tertarik lagi untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia mengatakan dirinya sudah merasa cukup berkecimpung di dunia politik dengan tugas terakhir membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, sejumlah elit Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera mengunjungi kediaman Anies Baswedan pada Selasa 25 Oktober 2022 siang. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan para perwakilan ketiga partai yang disebut tim kecil makan siang di rumah Anies. Tak hanya itu, mereka juga berdiskusi mengenai kriteria dan mekanisme cawapres untuk Anies. Komunikasi politik antara ketiga partai tersebut memang terjadi cukup intens sejak beberapa waktu lalu. Bahkan dari bahasa para elit politiknya, pengumuman koalisi tiga partai itu tinggal menunggu waktu. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya sempat mengatakan dirinya mendorong Luhut untuk dapat memajukan sebagai pendamping Anies saat kontestasi Pilpres mendatang. Sadis, ini cara Jokowi tabur bara di kursi dan kepala Surya, Baswedan, dan Caplin. Presiden Joko Widodo menunjukkan kelasnya sebagai politisi tingkat dunia. Tak perlu menjadi pembenci untuk memberikan kesan bahwa dia tidak suka dengan orang lain. Tanpa menghasut, Presiden Joko Widodo berhasil menenggelamkan Surya Paloh dan Anies Baswedan ke dasar laut Pulau Reklamasi di DKI Jakarta yang kotor dan berlumpur itu. Tak perlu berkata-kata dan mengucap provokasi untuk menyatakan levelnya sebagai pemimpin level dunia, karena itu adalah pengakuan orang lain yang merupakan ciri khas dari reputasi. Joko Widodo membangun reputasi bukan dengan cara pencitraan murahan seperti Anies Baswedan dan juga Surya Paloh yang kebelet kayak pengen boker ingin mencalonkan capres. Joko Widodo membangun reputasi dengan kerja dan usaha yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga politik dalam negeri. Koalisi Presiden Joko Widodo adalah polisi yang kuat dan tidak bersifat superficial. Sedangkan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari kekuatan arus bawah Presiden Joko Widodo akhirnya nggak tahan karena merasa mereka sudah banyak berhutang politik di negara ini lewat Jokowi. Padahal presentasenya kecil banget dan sekarang sudah mulai disalip oleh Partai Solidaritas Indonesia. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kekuatannya dengan cara yang amat sangat elegan. Karena orang yang benar-benar kuat sebetulnya tidak pernah memamerkan dirinya sebagai sosok yang kuat, melainkan orang yang kuat justru tenang seperti air dalam, namun memiliki arus yang begitu mantap di bawahnya. Gerakan politik yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo luar biasa malam tadi. Semalam dia datang ke acara Partai Golkar bersama dengan banyak tokoh politik lainnya. Orang yang disebut-sebut sebagai petugas Partai PDIP menjadi sosok yang begitu diperhatikan dalam sorotan, bahkan kamera mengarah ke beliau. Padahal di sana ada Anies Baswedan, Surya Paloh, AHY, dan orang-orang politik yang berseberangan dengannya. Lantas saja Presiden Joko Widodo yang mendapatkan sorotan paling banyak karena memang dia mau mempertontonkan gestur politiknya dengan cara yang unik.
Surya Paloh saat mendengar apa yang Presiden Jokowi sampaikan mengenai Partai Golkar tidak akan berburu-buru menentukan capres. Terlihat tersenyum dengan gigi yang begitu kering dan raut wajahnya yang terpaksa untuk dibuat senyum. Yusuf Kala yang di sana juga diam-diam, makan dalam dan kelihatannya tidak tenang dan gelisah duduk di atas bara api. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo disegani oleh banyak politik yang ada di Indonesia. Lalu setelah acara berlangsung, peristiwa peluk-pelukan pun menjadi satu sorotan lagi. Surya mencoba untuk memeluk Presiden Joko Widodo dan memegang tangannya dengan begitu erat, ingin melampiaskan dan mempertontonkan rasa sok dekatnya. Dan pada akhirnya Joko Widodo tegak berdiri seperti pohon cemara yang begitu kokoh dan tidak bergeming. Diam dan tidak bergerak, hanya menebar senyum dengan mata yang tidak melihat kepada Surya Paloh. Inilah yang membuat kita paham bahwa Joko Widodo bukan orang sembarangan dan dia harus digantikan oleh orang yang sepadan dengannya. Surya Paloh gelisah dan mungkin dia semalam tidak bisa tidur. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kehebatannya. Jangan main-main sama orang yang tenang, teduh, dan kalian merasa baik-baik saja untuk mengkhianatinya. Perempuan penerobos istana dikenal tertutup di masyarakat. Ketua RT jarang sosialisasi sama orang. SE 24 tahun yang diduga merupakan wanita bersenjata penerobos Istana Merdeka dikenal tertutup di masyarakat. SE 24 tahun diketahui merupakan Kampung Mangga, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Nurjanah Ketua RT sempat SE 24 tahun tinggal mengatakan terduga pelaku itu merupakan ibu rumah tangga. Ia tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang masih balita. Nurjanah menyebut SE 24 tahun dan suami sehari-harinya tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Senada dengan Ketua RT Nurjanah, tetangga pelaku Kisouko 36 tahun juga menyebut SE tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Kini pihak kepolisian diketahui tengah melakukan penggeledahan rumah terduga pelaku penerobosan Istana Presiden itu. Akses jalan menuju rumah SE 24 tahun sudah ditutup saat menjelang maghrib tadi. SE diduga rekrutan baru Jad Al-Qaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikusaleh Aceh, menduga SE merupakan rekrutan baru kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah. Hal tersebut diketahui berdasarkan ciri pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut. SE mengenakan baju gamis hitam dengan jilbab berwarna biru disertai cadar hitam yang menutupi setengah wajahnya. Melihat pakaian dikenakan itu, Al-Qaidar menilai terduga pelaku merupakan anggota baru Jad. Lebih lanjut, Qaidar menyebut soal senpi yang dibawa wanita penerobos Istana Presiden itu saat beraksi. Ia menduga perempuan tersebut mendapat senjata tersebut dari jaringan ISIS yang ada di Indonesia. Sebagai informasi, organisasi Jad ini merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Motif masih didalami. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan akan menindaknya secara profesional. Lebih lanjut, Fadil mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir setelah adanya peristiwa ini. Kronologi masuk Istana Negara, Sempres sempat ditodong. Diwatakan Tribun News sebelumnya, aksi wanita tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB Selasa 25 Oktober pagi tadi. Wanita tersebut mendekati pagar istana. Langsung saja wanita tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang berjaga. Wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut sempat menodongkan senjata api kepada Sempres yang tengah siaga atau berjaga. Tetapi aksi nekat wanita tersebut berhasil digagalkan oleh petugas. Dari tayangan Kompas TV seusai kejadian, lokasi di sekitar terpantau kondusif. Saat ini, wanita itu sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.